Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi. Tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya, bahwasanya untuk pijat dan terapi mandiri saya sarankan adalah pada sore hari menjelang istirahat ataupun setelah beraktivitas. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya telah saya buat juga, yaitu berbagai macam tutorial pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan pada tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu bagaimana cara memperpanjang dan memperbesar Mr. P secara alami untuk pria dewasa. Nah, seperti apakah untuk tutorial-tutorial cara memperbesar dan memperpanjangnya? Sebelum ke tutorial, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Banyak asumsi bahwa ukuran alat vital itu mempengaruhi kepuasan aktivitas seksual. Kendati demikian, banyak sekali yang membantah bahwasanya ukuran bukanlah merupakan suatu kepuasan untuk aktivitas seksual pada seseorang ataupun pada pria dewasa. Perlu diketahui juga bahwasanya untuk ukuran Mr. P pada di Indonesia, yaitu ukurannya adalah antara 11 hingga 15 cm, itu juga untuk ukuran minimalnya. Namun bagaimanakah kita caranya untuk memperbesar dan memperpanjang, itu juga ada cara-caranya. Namun dari cara-cara tersebut ada juga berhasil, ada juga yang gagal. Oleh karena itu saya sarankan adalah pilihlah dari salah satu yang akan saya utarakan pada tutorial kali ini. Pilihlah yang secara alami ataupun yang aman bagi sedulur semua. Dan seringkali adanya asumsi bahwasanya besar dan panjangnya ukuran adalah sumber kepuasan dan kesuburan dan jantannya seorang pria. Padahal yang sesungguhnya, bagaimana seseorang pria dapat memuaskan pasangannya meski dengan ukuran yang biasa. Dan banyak sekali telah saya upload dari makanan ataupun herbalnya, dan dari senamnya, dan dari pemijatannya. Itu adalah yang utama untuk melancarkan peredaran darah. Itu adalah untuk bagaimana cara mengatasi ataupun seorang pria itu dapat meningkatkan kejantanan dan vitalitasnya. Dan pada tutorial kali ini, apabila sedulur semua akan menjalaninya, itu pilihlah salah satu di antara cara-cara berikut yang aman bagi sedulur semua. Namun untuk cara-cara berikut saya sarankan adalah yang paling aman dan alami adalah nanti akan saya urai juga. Oleh karena itu akan saya urai mulai dari satu persatu untuk sedulur semua. Dan untuk cara yang pertama yaitu gunakan pompa vakum. Dalam kasus tertentu pompa vakum ataupun alat vital pria bisa membantu, yaitu pria yang mengalami hambatan sirkulasi darah untuk meraih dan mempertahankan ereksi. Umumnya pompa vakum digunakan pria lanjut usia yang memiliki kondisi diabetes ataupun disfungsi ereksi. Alat ini hanya untuk mengelola gejala, tidak menyembuhkan penyakit. Anjuran penggunaan sekitar 1 atau 2 jam sebelum berhubungan untuk memberikan efek alat vital pria lebih besar dan panjang. Namun perlu diketahui juga untuk alat vakum tersebut yaitu sangat riskan sekali. Apabila digunakan secara kontinu ataupun terus menerus, itu akan mengakibatkan iritasi ataupun rusaknya gangguan-gangguan ataupun struktur pada saraf-saraf yang terdapat pada Mr. P, karena saraf-saraf tersebut yaitu sangat riskan sekali ataupun sangat banyak sekali saraf-saraf yang riskan terhadap yaitu untuk dilakukannya vakum, karena vakum adalah melakukan ditariknya Mr. P, itu mengakibatkan yaitu
secara pemaksaan itu kurang baik juga. Namun apabila dilakukan secara baik dan benar, ini juga akan menjadikan efek lebih besar dan panjang. Namun perlu diketahui juga bahwasanya untuk melakukannya yaitu dengan kehati-hatian dan dengan resep ataupun petunjuk yang ahlinya sudah menjalani di dalam vakum tersebut. Dan saya sarankan untuk menjalani ini adalah pada sore hari, lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, baru lakukanlah secara maksimal. Dan untuk memberikan efek alat vital pria lebih besar dan panjang, yaitu lakukanlah 1 ataupun 2 jam sebelum melakukan hubungan untuk pada suami istri. Namun perlu digarisbawahi juga, penggunaan alat vakum terlalu sering atau pemakaian terlalu lama bisa merusak jaringan elastis pada alat vital pria, sehingga putusnya jaringan sehingga dapat mempengaruhi kurang optimal dan pada akhirnya alat vital hingga mengalami mati rasa ataupun kerusakan jaringan pada pembuluh darah. Dan saya sarankan untuk alat ini adalah lakukanlah secara dengan kehati-hatian dan lakukanlah secara kontinu, jangan langsung dipaksakan untuk menjalani dalam terapi ini. Dan untuk yang kedua adalah menurunkan berat badan, seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya telah saya upload juga, yaitu bahwasanya menurunkan berat badan itu adalah dapat mengakibatkan yaitu menambah gairah ataupun meningkatkan energi, dan dapat juga yaitu meningkatkan kejantanan dan vitalitas pria. Bahkan dengan menurunnya berat badan itu bisa menyebabkan yaitu panjangnya ataupun besarnya alat vital pada pria dewasa. Nah, cara ini terlihat aman untuk merubah alat vital pria terlihat lebih besar dan panjang. Pasalnya kelebihan berat badan menyebabkan timbunan lemak menutupi organ vital, sehingga batang vital pria itu terlihat lebih mengecil. Dengan menurunkan berat badan, batang alat vital pria itu tampak lebih panjang dan lebih lebar, lebih besar, dan ukurannya nampak lebih panjang dan lebih lebar. Dan karena dengan mengecilnya ataupun menurunnya timbunan lemak di antara perut ataupun di bawah pusar perut, itu juga akan mengakibatkan yaitu terlihatnya lebih panjang dan lebih besar. Ini adalah fakta dan aman sekali apabila kita dengan menurunkan berat badan ataupun mengecilkan dari perut buncit dari kita sendiri, yaitu untuk lebih memperbesar ataupun memperpanjang untuk ukuran alat vital pada pria. Untuk cara yang ketiga yaitu latihan fisik. Latihan fisik sendiri banyak sekali caranya, ada juga dengan senam, ada juga dengan olahraga, ataupun dengan yaitu memperkuat jaringan-jaringan di area alat vital pria. Dan melakukan latihan fisik merupakan cara alami yang dinilai membantu memperbesar alat vital pria. Latihan fisik ini disebut mampu memperbesar peredaran darah di dalam tubuh termasuk ke alat vital pria. Ini membuat ereksi pada alat vital pria menjadi sempurna. Sering sekali saya sarankan adalah lakukanlah senam Kegel. Itu adalah sangat aman sekali, karena dengan senam Kegel dapat melancarkan peredaran darah, dapat juga yaitu memperbaiki dari tulang pinggul dari pria dewasa, dapat juga seiring berjalannya waktu yaitu untuk memperbesar dan memperpanjang alat vital pria. Ini adalah fakta, karena dengan lancarnya peredaran darah dari pangkal paha ke atas alat vital pria itu adalah fakta, dapat memperpanjang dan memperbesar untuk ukuran alat vital pria pada seseorang. Untuk yang selanjutnya itu yang keempat adalah jelking. Pada dasarnya jelking hampir sama seperti masturbasi, namun teknik ini dilakukan lebih lambat dan lebih teratur tentunya, serta kehati-hatian. Alat vital pria diurut dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk secara berulang kali agar bisa mengalirkan aliran darah ke kepala Mr. P dan dapat meningkatkan
kualitas ereksi meski terbilang aman, namun apabila terlalu berlebihan dapat juga mengakibatkan yaitu iritasi dan kerusakan jaringan pada area Mr. P. Karena di dalam Mr. P sendiri itu adalah banyak sekali jaringan-jaringan ataupun struktur-struktur yang jaringan sangat lembut sekali, itu akan membuat kerusakan. Itu maka saya sarankan dalam melakukan jelking ini adalah lakukanlah secara kehati-hatian, dan ini juga saya sebut adalah fakta karena ini juga dapat memperpanjang dan memperbesar alat vital pria, karena di dalam jelking sendiri itu adalah fungsinya masih sama, yaitu mengalirkan aliran darah dari pangkal alat vital pria ke ujung kepala penis. Itu adalah fakta sekali, karena dengan lancarnya aliran peredaran darah maka itu dapat memperbesar ataupun dapat melancarkan, dapat memperbesar yaitu alat vital pria yang kita inginkan, yaitu untuk melakukannya pemijatan. Saya sarankan adalah pada saat mandi ataupun pada malam hari menjelang istirahat, itu adalah untuk lebih memaksimalkan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah peregangan. Ketika melakukan peregangan kita menggunakan tangan untuk memijat jaringan di batang alat vital agar tampak membesar dan lebih panjang. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebelum mencoba peregangan pada alat vital pria. Yang perlu diperhatikan adalah: satu, lakukanlah latihan saat alat vital pada posisi rileks, dan yang kedua, hentikan peregangan jika timbul rasa sakit ataupun tidak nyaman pada alat vital. Dan yang ketiga, saat melakukan peregangan, posisi tubuh duduk ataupun berdiri dengan bersandar ke dinding. Dan yang keempat, latihan ini sebaiknya lakukan 1-2 kali sehari untuk mencegah cedera dan iritasi. Jika ingin melakukannya, saya sarankan adalah peregangan secara rutin, namun baiknya berkonsultasilah dengan pada ahlinya, yaitu yang ahlinya yang tentunya sudah mendalami dalam bidang ini. Namun perlu diketahui juga untuk bahwasanya untuk memperpanjang dan memperbesar ukuran alat vital pria itu juga ada cara-caranya. Diantaranya adalah di kelima tersebut. Namun untuk tahapannya yang utama adalah kita ukur dulu, kita lihat dulu apakah dengan kelima metode tersebut kita bisa memperpanjang. Kita lihat dulu bahwa ukuran alat vital pria ataupun alat vital tersebut masih bisa berkembang. Nah, bagaimanakah cara mengetahui masih bisa berkembang ataupun masih bisa panjang dan besar tersebut? Kita lihat dari ujung dari alat vitalnya. Apabila masih ada gelambir ataupun kelebihan dari kulit tersebut, itu adalah masih bisa panjang dan lebar. Namun apabila pada ujung itu mengalami kekencangan, itu akan sulit sekali mengalami panjang ataupun besar pada alat vital pria. Walaupun dipijat seperti apa, bisa juga akan panjang dan besar, namun membutuhkan waktu yang cukup lama apabila memang struktur pada kulit itu tidak mengalami kelenturan. Demikianlah tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua, dan jangan lupa ceklah tutorial-tutorial sebelumnya yang telah saya upload, yaitu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Semoga tutorial kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi sedulur semua. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti channel Karsana Pijat Terapi lagi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share.